Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Demian Rini, nomor absen 24 dari kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adelia Suryani, nomor absen 17 dari kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nikade Dinda Putri Pratiwi, absen 23 dari kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Dwi Adelia Wulandari, bisa dipanggil Adelia. Nomor absen saya 28. Saya dari kelas 10 IPA 4. Halo, coba deh kamu perhatikan sistem periodik unsur ini. Unsur-unsur kimia tuh banyak banget ya. Kira-kira ukuran atom dari unsur-unsur tersebut sama atau enggak nih? Atom hidrogen ukurannya sama kayak atom nitrogen atau enggak ya? Nah, ukuran atom-atom itu ditentukan dari jari-jari atomnya. Semakin besar jari-jari atom, maka ukuran atom juga semakin besar. Di video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu jari-jari atom dan jari-jari ion. Jari-jari atom itu menyamakan jarak inti atom ke elektron pada kulit terluarnya. Misalnya, pada atom 11Na ini, panjangnya jarak dari sini ke sini merupakan jari-jari atomnya. Lalu, apakah gambar ini menunjukkan jari-jari atom? Bukan, ingat ya, jari-jari atom itu jarak inti atom ke elektron pada kulit terluarnya. Nah, besarnya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, jumlah kulit atom, dan yang kedua, jumlah elektron valensinya. Untuk faktor jumlah kulit nih, kamu bisa lihat atom-atom yang ada dalam satu golongan, di mana dari atas ke bawah jumlah kulit atom semakin banyak. Berarti jumlah inti atom ke elektron pada kulit terluar semakin jauh, sehingga jari-jari atom semakin besar. Misalnya, pada golongan 1A, atom hidrogen dan natrium ini. Dilihat dari atom atas ke bawah, atom natrium letaknya lebih di bawah daripada atom hidrogen kan? Jadi, kulit atom natrium lebih banyak daripada atom hidrogen. Berarti, jari-jari atom natrium lebih besar daripada atom hidrogen. Nah, sekarang coba kita cek jari-jari atom hidrogen dan natrium. Atom mana yang punya jari-jari lebih besar? Natrium kan? Kebukti ya. Dalam satu golongan, itu semakin ke bawah jumlah kulit atom semakin banyak, sehingga jari-jari atom semakin besar. Pada golongan 2A, atom mana yang memiliki jari-jari atom paling besar nih? Jawabannya radium atau Ra, karena letaknya paling bawah, berarti jumlah kulitnya juga paling banyak, sehingga jari-jari atom paling besar. Terus, dari golongan ini, yang memiliki jumlah kulit paling sedikit, itu atom apa ya? Jawabannya Be. Kenapa? Karena letaknya paling atas. Ya berarti jumlah kulitnya juga paling sedikit, sehingga jari-jari atom paling kecil. Oke, selain faktor jumlah kulit nih, besarnya jari-jari atom itu dipengaruhi sama jumlah elektron valensi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa yang saya bahas hari ini. Yang saya bahas adalah faktor jumlah elektron valensi. Kalian sudah tahu belum artinya? Atau pembahasannya? Belum kan? Di sini saya akan bahas. Atom valensi merupakan elektron yang berperan dalam reaksi pembentukan ikatan kimia. Dan reaksi kimia adalah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi tersebut. Jumlah elektron valensi suatu atom ditentukan berdasarkan elektron yang terdapat pada kulit terakhir atau konfigurasi elektron valensi tersebut. Kita bisa
lihat di tabel sebelah. Di tabel sebelah ini adalah penjelasan dari nomor atom, kulit, dan jumlah elektron valensi. Tabel tersebut membahas unsur-unsur yang punya jumlah elektron valensi yang sama akan memiliki sifat kimia yang sama pula. Oke, kita lanjut sekarang gambar sebelah sini juga. Ini adalah gambar atomic size decreases yang di bagian atasnya. Jika di bagian sampingnya itu adalah anatomic size decreases. Dari gambar tersebut, ini adalah dalam satu periode jari-jari atom yang mengarah ke kiri dan ke kanan. Jika jari-jari atom terus mengarah dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan semakin kecil. Ini kita bisa lanjut, ada gambaran unsur satu periode jari-jari atom yang mengarah kiri ke kanan. Kita bisa lihat di sini ada gambarannya. Jika jumlah elektron valensi bertambah ke arah kiri ke kanan, maka gaya tarik inti valensi semakin kuat. Jika terus mengarah lagi, maka jari-jari atom semakin kecil. Nah, setelah kalian ngelihat video sebelumnya, pasti kalian udah tahu kan tentang jari-jari atom? Sekarang, saya dan teman saya akan melanjutkan materi tentang jari-jari ion. Kalian udah tahu belum sih apa itu jari-jari ion? Menurut Adel pasti udah ada yang tahu, atau mungkin dikit, atau mungkin belum sama sekali. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa sih pengertian dari jari-jari ion dan materi lainnya yang bakal disambung sama teman Adel selanjutnya. Pengertian jari-jari ion yang kami dapatkan ada dua, yaitu pertama, jari-jari ion adalah jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Yang kedua, jari-jari ion adalah jarak antara inti atom dengan elektron-elektron pada kulit terluar setelah suatu atom membentuk ionnya. Dalam periode pada deretan ion isoelektronik, yaitu semakin besar muatan kation, maka semakin kecil jari-jari ion, namun semakin besar muatan anion, maka semakin besar jari-jari ion. Nah, gambarnya itu bisa kalian lihat di samping aku. Dalam satu golongan pada sistem periodik, unsur jari-jari ion adalah dari atas ke bawah, jari-jari ion bermuatan sama cenderung semakin besar. Sebagaimananya pertambahan kulit elektron. Seperti gambar di samping. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan antara kation dan anion. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Niangreni, nomor absen 24 dari kelas 10 MIPA 4. Jadi di sini sudah ada gambar. Yang pertama ada bulatan yang berwarna kuning, itu merupakan atom netral. Setelah itu ada yang berwarna merah, itu merupakan ion, yaitu kation. Dan yang berwarna biru itu merupakan anion. Nah, kation di sini memiliki tanda plus atau tanda negatif, dan anion memiliki tanda min atau tanda negatif. Mengapa demikian? Karena kation sendiri merupakan atom netral yang melepaskan elektron. Seperti yang kita ketahui, elektron merupakan atom yang bermuatan negatif. Jadi otomatis elektronnya atau atom yang bermuatan negatifnya berkurang. Maka ia merupakan ion yang bermuatan positif atau plus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai anion. Anion di sini merupakan kebalikan daripada kation. Jika kation melepaskan elektron, maka anion menangkap atau menerima elektron atau atom yang bermuatan negatif.
Maka dari itu anion merupakan ion yang bermuatan negatif karena ia memiliki lebih banyak elektron. Selanjutnya saya akan membahas lebih rinci mengenai kation dan juga anion. Baik, di slide selanjutnya ada pembahasan mengenai kation. Kation merupakan ion bermuatan positif. Kation terbentuk dari pelepasan elektron dari kulit terluar atom netral, sehingga tolakan antar elektron tersebut berkurang. Tarikan elektron oleh inti lebih kuat dan jari-jari dari kation lebih kecil dari atom netralnya. Di sini sudah ada dua gambar. Di gambar pertama yaitu ada contoh dari kation. Salah satu contohnya adalah Na+. Di gambar selanjutnya atau gambar kedua, di sini ada dua buah muatan. Nah, di sini ada atom Li. Atom Li itu memiliki 3 elektron dan 3 proton. Selanjutnya atom tersebut melepaskan 1 elektron sehingga ia memiliki 2 elektron dan 3 proton. Itu disebut dengan kation. Dan atom Li tadi berubah menjadi ion Li atau Li+. Mengapa? Karena ia memiliki 2 elektron dan 3 proton. Jadi elektronnya lebih sedikit daripada protonnya. Ia berubah menjadi ion yang bermuatan positif. Itu disebut dengan kation. Oke, di slide selanjutnya ada anion. Anion merupakan ion yang bermuatan negatif. Anion terbentuk dari penangkapan atau penyerapan elektron pada atom netral, sehingga tolakan antar elektron bertambah dan jari-jari dari anion lebih besar daripada atom netralnya. Di gambarnya sudah ada contoh dari anion dan contoh perubahan dari atom netral menjadi ion anion. Nah, di sini di contohnya di gambar kiri ada atom F yang memiliki 9 proton dan 9 elektron. Kemudian ia menerima atau menangkap 1 elektron menjadi gambar di sebelah kanannya, sehingga memiliki 9 proton dan 10 elektron. Karena lebih banyak elektronnya, maka atom netral tadi berubah menjadi ion yang bermuatan negatif atau anion. Jadi di sana bukan F lagi, melainkan F pangkat 1 min atau F pangkat 1 negatif. Itu merupakan ion yang bermuatan negatif atau anion. Nah, itulah video presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video materi tentang jari-jari atom dan jari-jari ion. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.